Tapi ijazah yang ditahan udah diambil kan? Sampai sekarang belum. Hah? Kenapa? Kok nggak diambil? Katanya sih harus nebus dulu, tapi nggak tahu. Harus ditebus dulu katanya. Udah berapa tahun, Pak? Wih, tahun berapa ya? Udah lama, ada 10 tahun lebih ke sini kayaknya. Terus ijazah Bapak? Ya masih ketahan di sana. Jadi karena dia nggak ada ijazah, dia nggak bisa melamar lagi. Akhirnya jatuh pilihan ke memulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya berada di Kota Serang. Tepatnya di pinggir gerbang tol Serang Timur. Sekitar 3 minggu yang lalu, pada saat bulan puasa, kita pernah mendatangi rumah ini, yang mana di sini penghuninya adalah Bapak Riki dan istrinya beserta anak-anaknya yang berprofesi sebagai pemulung. Saat itu kita ngobrol banyak tentang kehidupan mereka, kisah hidup mereka yang begitu miris, yang mana semenjak menikah mereka hidup di jalanan, tinggal di emperan, tidur di emperan, dan bahkan makan pun terkadang mengambil dari sampah. Lebih mirisnya lagi, si ibu pada saat hamil hidup di jalanan, tidur di jalanan. Nah, seperti itulah gambaran kehidupan mereka. Nah, alhamdulillahnya ada yang menawarkan rumah yang terbengkalai untuk ditempati oleh mereka. Nah, akhirnya keluarga pemulung ini menempati rumah yang terbengkalai ini. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, sekarang mereka tinggal di sini. Dengan tayangnya video Detik Asa, alhamdulillah ada yang bersimpatik terhadap keluarga Bapak Riki dan menyalurkan donasinya. Nah, hari ini kita mendatangi lagi untuk menyerahkan donasi dari teman-teman Detik Asa. Nah, langsung aja kita temui Bapak Riki yang ada di depan. Ya, Pak Riki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini Pak, Bu, bawa ke dalam aja. Sekarang kita masuk. Jadi sebenarnya kita tuh lebih ada angin, biasanya kita tuh di luar. Tetapi ini cuaca nih sangat panas, kita harus ke dalam nanti ngobrolnya. Siapa namanya ini anaknya? Namanya Mikaela. Mikaela, wah namanya bagus, Mikaela. Halo Mikaela, halo. Salim dulu, salim sayang. Salim. Salim. Berapa umurnya Bu? Setahun sebulan. Setahun sebulan ya. Siapa namanya? Siapa? Nunu apa? Nunu Kejaya tuh. Oh, coba jangan nunggu belakang itu. Lagi ngapain tadi? Lagi main. Oh, udah makan belum? Udah. Tuh ada roti tadi. Om bawa tadi itu ada roti-roti, ada oh udah kenyang. Ya udah nanti kalau lapar boleh makan rotinya. Ya. Dia mau di sini ya? Ah, boleh di sini. Nah, gitu. Mikaela. Apa deh? Ini cantik ini anak ini.
Udah diimunisasi Pak? Iya, udah, cuman Udah. belum lengkap gitu. Jadi harusnya waktu bayi itu seharusnya kan imunisasi telat. Jadi Oh telat imunisasinya. jadi bulan depan imunisasi campak palingnya. Oh. Tinggal campak aja. Tinggal campak. Iya. Yaudah nanti anak-anak diimunisasi aja ya, Iya. biar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Karena kan tahu sendiri dengan kehidupan bapak ya, kadang kan yang membawa sampah, Iya. takutnya anak-anak terpapar dengan kuman-kuman. Iya. Nah jadi kalau sudah divaksin ya insya Allah ada pelindungnya. Cuman permasalahannya gini ya, dari segi fisik kan kelihatan sehat nih. Cuman saya agak ini juga sama dokter yang di posyandunya ya, itu yang berisanya disebutnya kurang gizi terus Pak. Kurang gizi terus. Kelihatan dari timbangan, dia ngeliatnya dari timbangan. Betul. Jadi memang ada beberapa faktor ya untuk menilai kurang gizi itu Pak. Yang pertama itu dari timbangan. Iya. Dari timbangan. Tapi timbangan ini juga tidak mutlak. Kita lihat dulu nih gen bapaknya, gen ibunya. Gitu loh. Apakah memang orangnya kecil? Ya, tidak tinggi, tidak tinggi gede. Nah, ketika kedua orang tuanya tinggi gede, anaknya kecil, nah bisa ada kemungkinan juga ya, tapi ada kemungkinan kurang gizi ya. Jadi gini, waktu setelah kemarin timbang itu kan katanya kan harusnya pas ini kan udah 1 tahun 2 bulan. Seharusnya timbangan itu normalnya katanya 9 kilo katanya. Pas ditimbang kemarin 7,2. 7,2. Padahal kan kalau hitungannya kalau ngitung dari masa hamil, harusnya kalau nggak kelebihan bulan, dia udah 1 tahun 5 bulan harusnya mah. Oh gitu. Karena kan kelebihan bulan itu. Gitu. Iya. Jadi ya memang kalau di posyandu itu mereka berpedoman ke pertumbuhan berat badannya. Mungkin. Jadi setiap bulan itu harus ada peningkatan gitu. Iya. Nah, kalau ini ditimbangnya setiap bulan tuh ada peningkatan atau Ada peningkatan, ada, cuman ya sedikit. sedikit aja paling sedikit. seon atau enggak sekilo nanti turun lagi kayak gitu. Nah, Naik mungkin turun, pedomannya dari situ. Mungkin ya. sampai sempat udah masuk ke rumah sakit udah diajukan gitu kan ya supaya dapatnya itu kan. Nah, emang dapat, cuman sekali doang itu. Apanya? Ya waktu itu sempat dari posyandu diajukan untuk dapat bantuan sembako gitu kan ya. Emang dikasih Pak, cuman satu kali aja itu tuh. Cuman nih bingung Pak harus dikasih asupan lagi katanya. Masalahnya kan ini anak pakai BPJS tadi dari pemerintah. Nah dari pemerintah ini saya lupa mendaftarkan, jadi suruh bayar ke BPJS Mandiri masuknya Pak. Gitu. BPJS Mandiri. Iya, jadi saya kemarin saya ngechat dari BPJS-nya gimana cara mengajukannya dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI kan. Iya. Dia bilang, tapi Bapak udah kadung bayar yang Mandiri? Saya tadinya belum nih, tadinya masuk PBI. Nah, setelah itu kasanya kan nggak mendaftarkan karena emang anaknya nggak apa-apa gitu kan ya. Pas 6 bulannya itu nggak apa-apa gitu kan, baru ketahuan sekarang gitu kan. Saya suruh bayar selama 9 bulan dulu, udah masuk ke Mandiri, udah dialihkan. Jadi saya sama anak nama Nugraha belum pernah dapat BPJS Mandiri. Saya nggak tahu nih bisa apa tidak gitu dialihkan dari katanya Mandiri bisa, ke PBI. Bisa, cuman saya harus membayarkan dulu selama 9 bulan. Selama 9 bulan harus bayar dulu. Iya, itu baru bisa dialihkan. Totalnya hampir 350.000. Per bulan berapa? Per orang? 35. 35. Iya. Oh, yang ngomong-ngomong ini nggak mau mulung, nggak keliling? Sorean aja Pak, masih panas, kasihan anak-anaknya Bu. Sore ya? Iya, sore. Tapi setiap sore itu pasti ya? Pasti saya keluar. Kadang kalau lagi pengen tapi enggak. Kenapa? Kalau saya ngeliat kondisi ini. Oh, kalau ibunya? Iya, ngeliat kondisi ini. Enggak sih. Kondisi anak, kalau misalkan anaknya lagi rewel, enggak, kita nggak memaksakan Pak. Oh, iya. Paling sayanya berangkat pagi. Iya, paling begini Pak. Seandainya anaknya lagi nggak enak badan, lagi rewel gitu, biarin aja istrinya di rumah.
Ibunya di rumah, bapaknya yang keliling. Iya, kadang suka gitu, saya yang Memang suka keliling. gitu ya? Iya, gitu Pak. Gitu. Jadi ibunya nggak usah ikut keliling, Enggak. di rumah aja, masuk anak. Kasihan juga sih anak diajak panas-panasan. Ya makanya paling kalau misalkan keluar itu di hari Jumat aja. Kalau misalkan untuk pagi ya, kalau untuk hari biasa paling sore. Oh, kenapa hari Jumat itu? Ya gimana ya Pak ya, namanya Jumat berkah lah kita. Oh, Jumat. Oh iya itu berkah. salah satu ini juga sih Pak. Ya berkah juga lah buat kita gitu kan. Iya, Kita gitu manfaatkan Jumat berkah Nah, gitu. iya, kita juga Biasanya kan, orang berbagi kan hari Jumat, Jumat berkah. Kan gitu kita ya. kan kalau dapat banyak kan kita lagi kasih lagi ke orang tua gitu Pak. Nggak dimakan sendiri gitu kan. Iya. Apa? Saya juga tapi ngeliat kondisi dari fisik anak juga. Iya, Pak. Kalau anak yang nggak mau ya saya juga nggak bakal memaksakan diri gitu. Kayu. Apalagi kan anak ini udah sekolah semua macam kan, pasti saya nunggu anak sekolah dulu. Gitu. Iya. Oh ya teman-teman, jadi Pak Riki ini semenjak menikah Pak ya. Kalau semenjak menikah itu udah memulung Pak ya. Saya Bukan iya, waktu sama menikah. si istrinya Iya. udah memulung aja profesinya ya. Iya. Semenjak menikah. Iya. Saya sebelumnya sudah pernah kerja di udah banyak kos-kosan, pengalaman kos-kosan, terus sampai ke stasiun TV Cirebon TV juga pernah. Itu. Nah, kemudian setelah menikah full di ini ya, Ya, full. memulung ya. Ya, karena kan saya ngeliat dari faktor waktu itu kan zamannya masih ditahan ijazah ya gitu tuh. Terus ditambah waktu itu kan masih umur 25 itu kan batas maksimal orang nyari kerja itu kan di situ kan. Dari situ saya udah kerja apa aja lah, yang penting mas saya gimana caranya bisa menghidupi anak istri saya. Tapi ijazah yang ditahan udah diambil kan? Sampai sekarang belum. Hah? Sampai sekarang belum. Di mana? Masih di Balaraja. Kenapa? Kok nggak diambil? Katanya sih harus nebus dulu, tapi nggak tahu. Harus ditebus dulu katanya. Ditebus. Iya, waktu yang itu kan waktu sempat itu ada kalau mau ngambil ijazah itu harus ditebus dulu ijazah SMA-nya. Bapak kan kerja kan? Iya. Itu ijazah ditahan. Iya. Terus? Tapi syaratnya waktu itu zamannya itu saya harus ngambil ijazah itu, tapi saya harus menebus ijazahnya itu. Atas dasar apa Bapak harus Kurang menebus? tahu. Atau mungkin Bapak punya kasus atau punya hutang? Nggak pernah. Saya merasa nggak pernah punya sangkutan apapun dari pihak. Ada hutang di sana? Nggak ada. Saya nggak pernah merasa apapun itu. Udah berapa tahun Pak? Wih, tahun berapa ya? Udah lama, ada 10 tahun lebih ke sini kayaknya. Terus ijazah Bapak? Ya masih ketahan di sana. Bapak pernah nggak nanya? Saya nggak pernah nanya lagi dari semenjak ditahan itu. Dari semenjak saya dikeluarkan, habis kontrak itu, saya udah nggak nanya-nanya lagi. Enggak, gini. Pada saat Bapak keluar, nggak otomatis itu semua berkas-berkas Bapak tuh diserahkan? Tidak. Waktu Bapak keluar, itu ketemu dengan manajemennya ada kan? Saya dikeluarkannya melalui surat doang, kasih surat, tapi tidak setelah saya datang mau ngambil ijazah, saya harus nebus dulu. Dia bilang? Iya. Alasannya dengan katanya ada NBH yang harus belum dilunasi, padahal saya merasa tidak pernah punya sangkutan terhadap NBH maksudnya apa itu? nota barang hilang katanya. Jadi kan tiap bulan itu kan ada revisi untuk pengecekan barang kayak gitu. Iya. Jadi semua anak karyawan yang termasuk satu toko itu kan kena tanggungan NBH itu. Tanggungan NBH. Tapi kan sebelum Bapak keluar itu, Bapak kan terima gaji kan, waktu terima gaji itu kan biasanya sudah dipotong kan? Sudah dipotong, tapi tetap saya harus membayar itu untuk nebusnya. Berapa nebusnya? Oh, saya udah lupa, itu udah lama banget Pak saya. Tapi ya jangan begitu juga lah Pak. Mentang-mentang Bapak seorang pemulung tuh ijazah yang Bapak perjuangkan 12 tahun Bapak mencari ijazah SMA. Iya. Kemudian tiba-tiba Bapak, udahlah, jangan. Ya itu harta berharga bagi Bapak. Maksudnya memang bukan harta uang ya, tetapi itu adalah tanda perjuangan Bapak dari kecil. Jangan sampai Bapak nggak ngambil ijazah.
Jadi suatu saat itu juga berguna. Ya karena kan gini Pak, nggak selamanya Bapak saya pikir harus memulung seperti ini. Saya juga Ya. lebih baik lah, Pak. Nggak selamanya Bapak memulung begini. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, kenapa enggak? Iya. Ya, Iya. yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh. Nah, bagaimana mencari pekerjaan yang lebih baik? Tentunya ijazah itu penting. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah nanyain lagi sih Pak. Udah apa ya? Saya juga udah ya biarin aja. Kira-kira berapa itu menebus ijazah Bapak? Mungkinan sih di atas 1 juta kayaknya, 1 jutaan kayaknya Pak. Di atas 1 juta. Tapi Bapak memang terakhir saya ingat saya 1 jutaan. Bapak nggak pernah nanya berapa waktu itu pada saat Nah, itu. saya cuma dikasih kamu ngambil, kamu harus nebus dulu, tapi mereka bilang sih 1 jutaan. Gitu. Cuman saya tidak, ya udah, saya pikir dari situ makanya saya tidak melamar ke sana sini lagi. Jadi karena dia nggak ada ijazah, dia nggak bisa melamar lagi. Akhirnya jatuh pilihan ke memulung yang tanpa ijazah. Kasihan ini mana Pak? Itu di gudang Balaraja. Bapak tuh dulu di gudang apa di pelayanan Saya ini? langsung di toko. Saya kan ditempatin di toko Balaraja, di toko apa itu namanya tuh yang di daerah Balaraja itu ada. Saya 3 kali pertama kan di Serang, tapi dioper lagi ke Balaraja, nanti dioper ke Tangerang ke macam, nanti balik lagi ke itu ke Balaraja lagi. Sampai yang terakhir saya keluar ya di Balaraja itu. Kalau untuk manajemennya di mana itu Pak? Kan maksudnya manajemen yang Bapak tempatin ini maksudnya untuk menelusuri ijazah Bapak gitu loh. Yang nggak tahu juga Pak saya. Tapi ini benar ijazah Bapak ditahan. Kalaupun ada mas saya nggak bakal. Mungkin saya udah melamar kerjaan yang lebih baik kali Pak. Makanya saya tuh mentok gitu ya karena ijazah saya ditahan. Iya makanya Bapak bilang ke saya itu nya di mana Di Balaraja. Di Balaraja kan luas Pak. Iya, pokoknya ada gudang Balaraja situ. Di gudang Balarajanya. Iya. Itu. Karena terakhir saya masuk melamar kerja itu, saya kan ngelamarnya di sini, di Pandean. Saya dibawa ke Balaraja sana itu. Bapak menyerahkan ijazah itu di mana? Di Pandean? Enggak, langsung di Pandean. Dari Pandean langsung diserahkan ke sana. Iya, waktu itu menyerahkannya di sini. Iya. Di mana itu? Mana? Yang di Legok? Cuma yang baru kali ya Legok. Tadinya di mana Bapak nyerahin? Tadi kan saya ngelamarnya kan di Pisang Emas tuh. Tadi sekarang udah nggak ada nih yang di lampu merah nih. Udah nggak ada. Terus? Saya diarahin ke Pandean, terus dari Pandean langsung ke sana, ke Balaraja untuk ngumpulin segala ijazah segala macam itu. Jadi zaman dulu mah kan ibaratnya kalau mau ngelamar itu kan jasa harus ditahan dulu. Gitu. Kecuali kalau udah beres baru dikasih, tapi pada kenyataannya kan beda. Disuruh lunasin ini itu, Iya. pada yang nggak Bapak perbuat gitu ya? Iya, gitu. Ada nggak surat-suratnya, misalnya kayak gini nih, hitam di atas putih, Anda harus melunasi sekian atas kelalaian Anda atau bagaimana gitu? Nggak ada. Nggak Jadi, dikasih kertas sama sekali. Pada saat Bapak keluar, apa yang diserahkan? Saya baju aja. Hah? Baju seragam aja. Seragam aja Bapak kembaliin? Iya, ijazah ya saya mau pulang, dan nggak saya ambil lagi. Karena mereka bilang, ya kalau mau diambil kamu nebus dulu, gitu, dibayar dulu. Gitu. Ya mereka bilang ada NBH itulah, tapi saya merasa tidak melakukannya, gitu kan ya. Saya mau tanya lagi nih, ini Bapak jujur ke saya ya. Mungkin Bapak ada kasus saat itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Saya nggak merasa Nggak ada kasus? Nggak ada. Nggak ada Bapak minjam-minjam apa segala macam? Nggak ada. Nah, biasanya setahu saya ya, kehilangan barang itu akan dipotong pada saat penggajian. Iya, dipotong pada saat gajian kan. Gajian. Nah, tapi pada waktu saya mau ngambil itu, mereka bilang tuh baju semua serahkan. Kenyataannya kan, jantar kalau belum bisa bayar nanti tunggu 3 bulan atau 4 bulan kemudiannya baru bisa diambil katanya kan. Kita cek dulu NBH-nya berapa yang harus dibayar kamu kayak gitu kan. Karena waktu itu kan NBH-nya waktu itu
pas mengecekkan barang semua karyawan itu kan ya, main gede gitu kan. Ya. Itu 1 juta dari mereka nih, benar 1 juta dari mereka. Iya, pemotongan NBH berapa itu hampir 5 jutaan lebih lah. Dibagi semua Ya, karyawan. sekaryawan itu. Makanya ntar 4 bulan kemudian nanti kamu kesini pas ya saya nggak dikasih nota pun enggak, cuman saya langsung menyerahkan baju ya udah. 4 bulan lagi disuruh ke sana, Ya, artinya tapi Bapak begitu berhenti itu saya suruh langsung menyerahkan. Begitu berhenti saya suruh menyerahkan baju. Hah? Tapi nanti kamu balik lagi setelah 4 bulan suruh kemudian. melunasin, Iya. sekalian ngambil ijazah. Iya, 1 juta berapa mah itu. Ya, jadi teman-teman, inilah sisi gelapnya ya, sisi gelapnya menjadi seorang karyawan di negeri Konoha ini. Ya begini, ijazah ditahan, pada saat keluar selalu ada aja sandungannya agar mereka mengeluarkan uang lagi. Nah, saya nggak tahu nih permasalahannya apa, tapi berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Riki, itu suruh melunasi NBH. NBH itu dijelaskan lagi Pak apa? Nota barang hilang. Iya. Nota barang hilang. Nah, kalau nota barang hilang biasanya itu dipotong pada saat gajian. Nah, itu kan semua dibagi rata Pak ya. Iya. Dibagi rata. Tetapi pada saat Pak Riki keluar, kenapa kok masih ada NBH-nya? Nah, itu yang harusnya saya tidak ngerti. sudah lunas kan Pak? Harusnya sudah lunas. Harusnya sudah lunas. Ini Nah, masih jadi ada aja. kasihan ijazahnya ditahan oleh Ria TBK ya. Mudah-mudahan ini ada solusi nih Pak ya. Mudah-mudahan ada solusi agar ijazah Bapak ini bisa kembali. Nah, ini sekarang nih lagi rame penahanan ijazah oleh, lagi kasusnya rame juga nih. Salah satu perusahaan menahan ijazah karyawan. Nah, itu salah satu perusahaan itu lagi rame, lagi ribut. Nah, ini ternyata kita menemukan kasus ini di Serang. Ijazahnya ditahan, ijazah SMA yang dia perjuangkan selama 12 tahun mencari ijazah SMA, tiba-tiba ijazahnya diambil dan tidak dikembalikan. Disuruh menebus sekian juta. Kan kasihan. Ini zolim begini. Zolim. Saya kalau bisa konfirmasi ini, saya konfirmasi ini nih Pak. Karena di mana ini kantor manajemennya di mana? Masih Kalau di sini ada nggak? Bisa nggak kita ini? Bisa ada nggak sih? kalau di sini saya nggak tahu siapa. Beda. Oh, beda-beda ya? Nggak mau Pak. Kalau zaman sekarang udah nggak ditahan lagi, nggak ada penahanan apa sekarang makan. Karena mereka juga tetap. Tapi kenapa waktu zaman saya itu masih ditahan sampai detik ini pun saya Sekarang udah nggak ada penahanan lagi? katanya sih nggak ada penahanan, malah sampai sekarang ya? ijazah saya malah belum sampai sekarang belum balik. Nah, berarti nanti Bapak harus nelusurin ini. Tokonya masih ada nggak itu? Tokonya ini masih ada apa enggak? Gudang masnya yang pasti masih di gudang adanya. Mudah-mudahan ini ada nih di antara penonton, ada karyawan Alfa yang ada di Balaraja Pak. Iya. Tepatnya di mana sih Pak? Ingat nggak? Udah nggak ingat? Udah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih ya. Mudah-mudahan nih ada salah seorang penonton Detik Asa, entah itu anaknya, saudara, kerabatnya yang bekerja di gudang Alfa Ria TBK di Balaraja. Nah, mohon bantuannya menelusuri ijazah Bapak Riki. Kalau masih ada, nah harusnya sih masih ada. Nanti akan kita datangi nanti. Kita tebus kalau memang harus ditebus, kalau memang itu kesalahan si bapaknya, ya kita tebus. Tapi kalau ya tas bukan kesalahannya ya kasihan juga. Dia nggak berbuat, tapi ijazah yang dia perjuangkan selama ini diambil. Nah, ini namanya kan tidak adil. Sampai Bapak Riki harus menjadi pemulung karena tidak ada ijazah. Untuk kasus penahanan ijazah ini sudah dilarang, tidak boleh. Jadi ini kasus ini lagi rame, kasus penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan. Sampai Wamen, Wakil Menteri, ini turun mendatangi perusahaan tersebut. Kejadian ini di Surabaya, penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan, kemudian
ditelepon oleh wakil wali kota, ternyata owner CEO perusahaan ini tidak terima dan wakil wali kotanya tidak bisa gagal menangani masalah ini. Akhirnya yang turun sekelas wamen. Nah, jadi sebegitu tidak bolehnya menahan ijazah seseorang. Nah, ini kasusnya kalau nggak salah ini karyawannya sudah keluar tapi ijazahnya masih ditahan. Nah, sama halnya dengan Pak Riki, dia sudah keluar, ijazahnya masih ditahan. Jadi sampai sekelas menteri, wakil menteri turun tangan menangani penahanan ijazah. Nah, kita berharap di kasus Pak Riki, ijazah Bapak Riki bisa dikembalikan. Nah, jadi apa Pak imbasnya ke Bapak ini setelah ijazah begitu keluar dari pekerjaan Bapak, kemudian Bapak tidak ada ijazah, imbas buruknya apa yang Bapak dapatkan sekarang ini? Ya, imbasnya ya kehidupan saya jadi kayak begini. Kalau misalkan ijazah saya masih ada ya Pak ya, mungkin saya nggak bakal jadi kayak begini Pak. Mungkin kehidupan saya bakal lebih baik daripada ini kali Pak, mungkin. Karena ya, bisa mencari kerjaan yang lebih baik. Saya juga bisa mencukupi anak istri. Nggak mau lah kehidupan kayak gini sih. Siapa sih yang mau sih gitu tuh? Karena berhubung jasa saya ditahan, ya akhirnya saya kerja mulung lah kayak gini gitu, yang tanpa ijazah gitu. Yang penting anak istri saya bisa makan, bisa Pak. Makan Pak ya. Bisa ketemu makan, nggak menyusahkan orang lain. Penting itu aja sih Pak. Saya emang nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta dikasih badan sehat aja. Yang penting saya bisa mencari nafkah untuk anak istri aja. Ya, miris teman-teman mendengarnya, melihat kehidupan Bapak Riki sekarang. Hidupnya jadi sengsara seperti ini karena ijazahnya ditahan. Jadi mudah-mudahan ijazah Bapak Riki bisa kembali karena dia masih muda. Bapak Riki masih muda, masih ada kesempatan untuk mencari kerja yang lebih baik. Karena kemanapun Bapak pergi, orang lihat tuh ijazah Pak. Di negara kita ini yang dilihat tuh ijazah. Ada memang pekerjaan yang ini seperti buruh-buruh, memang mereka nggak meminta ijazah gitu. Tetapi sekarang jadi buruh pun dia nanya sekolah, ya. Jadi ijazah Bapak harus kembali, kita usahakan nanti kembali, ya. Mudah-mudahan masih ada ya Pak. Mudah-mudahan harus ada. Mereka harus bertanggung jawab. Karena itu kan kejadian sudah 10 tahun yang lalu. Ya, meskipun 10 tahun yang lalu kan itu kan ada arsipnya. Ya, arsipnya ada. Jadi tidak bisa hilang begitu aja. Gitu, nggak bisa hilang begitu aja. Barang orang ditahan hanya karena alasan sudah lama, ya nggak bisa begitu. Ya, Pak Riki, pada saat penayangan video tentang Bapak episode pertama dan episode kedua, alhamdulillah teman-teman Detik Asa ada yang bersimpatik melihat kehidupan Bapak, ada yang menyalurkan, menyisihkan sebagian rezekinya buat Bapak Riki dan keluarga. Ya, di sini akan saya bacakan list donasi untuk membantu meringankan beban kehidupan keluarga Bapak Riki. Ini yang pertama Bapak Sugeng Ristanto, 200.000. Nah, ini sudah kita serahkan pada saat awal sini, ya Pak ya. Sudah Bapak terima Pak ya? Ya, sudah diterima 200.000 Pak. Ya, oke. Nah, kemudian menyusul Ibu Windy 50.000, Ibu Marta Gemilang 300.000, Ibu Evi Mugi Hartati 100.000, Ibu Lia Juanda 500.000. Nah, total donasi 1.150.000 sudah diserahkan ke Bapak Riki 200, akhirnya bersisa 950.000. Nah, uang yang 950.000 tadi kita belikan ke kebutuhan pokok Bapak, ya, beras 140.000 tuh 10 kilo. Kemudian yang lain-lainnya kayak telur, minyak dan yang lain-lain 94.000 ya. Nah, jadi bersisa uangnya, sisa uang 716.000 rupiah.
ya. Nah ini uang yang akan saya serahkan ke Bapak. Nah ini uang buat Bapak dari penonton Detik Asa, ini sisa dari belanja tadi Saya semua. terima nih, Pak, ya. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu keluarga saya. Maaf saya tidak bisa membalas. Mudah-mudahan rezeki yang Anda salurkan ini bisa menambah rezekinya dan bisa dibalas sama Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kami dari Detik Asa mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang begitu peduli. Ya jujur saya sangat terharu setiap Detik Asa meliput seseorang, orang yang menurut kita perlu bantuan. Teman-teman Detik Asa selalu gerak cepat, selalu bergerak cepat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ini. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support dari teman-teman semuanya. Mungkin jika tidak ada support dari teman-teman Detik Asa, tidak akan bisa seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman. Ya Pak, mudah-mudahan uang ini bisa bermanfaat Pak ya, dipakai buat yang bermanfaat. Ya, buat anak sekolah ya, karena si Nugraha masih sekolah ya? Masih Pak. Masih sekolah. Kelas berapa sekarang? Mau kelas 2. Oh, mau kelas 2. Ini kan naik kelas nanti ini. Berarti beli tas baru berarti ya? Iya. Nah, nanti bisa beli Iya. tas. Sepatunya masih ada? Udah baru beli. Baru beli kemarin Pak. Oh, udah beli sepatunya ya. Nah, nanti beli tas ya. Iya. Beli tas, beli baju. Ya, Nugraha ya. Nah, jadi uang itu bisa dimanfaatkan buat anak-anak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih Bapak sudah mau mampir ke saya dan sudah membantu keluarga saya. Maafin saya kalau selama ini bisa merepotkan Bapak gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini dibalas dengan Allah nantinya, diberikan kelancaran lebih baik rezekinya Pak. Mudah-mudahan lebih lancar lagi rezekinya Pak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, Pak. Ya. Ini memang udah satu kewajiban Pak ya, karena kita bergerak di bidang sosial. Setiap kita berada di jalanan dan melihat sedikit kejanggalan, kita selalu mendatangi orang tersebut. Nah, dalam hal ini kita melihat kejanggalan dalam kehidupan Bapak. Ya, akhirnya kita dipertemukan dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan kisah-kisah hidup Bapak. Alhamdulillah pertemuan kita ini bisa membawa berkah juga buat Bapak. Alhamdulillah juga sudah ada donasi dari teman-teman Detik Asa. Dan yang paling penting lagi, harapan kita ke depan, semoga ijazah Bapak bisa kembali ke tangan Bapak. Harus bisa kembali lagi. Ya, bisa kembali. Mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah Pak ya, berdoa mudah-mudahan itu bisa kembali. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.